pagi-pagi sekali, Pak RT mendatangi rumahku dan menanyakan kelanjutan hubungan Mas Ibnu dengan Lucy. Pria berkemeja putih itu juga meminta izin kepadaku untuk menikahkan keduanya. Karena mereka sudah melakukan zina, hatiku benar-benar seperti sedang dicacah-cacah, lalu disiram menggunakan air cuka. Sakit, perih, hingga ke urat nadi. Kita panggil orang tua Lucy dulu, Pak. Kakak dari suami saya, ucapku sambil menahan tangis. Lucy masih memiliki orang tua, jadi harus ada wali ketika menikah. Imbuhku. Ya Allah, remuk redam hati ini. Pondasi cintaku telah roboh, hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah. Kini hanya menyisakan kepingan luka yang tidak mungkin bisa diobati. Pak RT mengangguk setuju. Wajah pria berkumis tipis itu menatap prihatin kepadaku, lalu segera mohon diri karena hari sudah siang dan dia harus pergi mengajar. Segera ku kirim pesan kepada Mbak Salamah, kakak pertama Mas Ibnu, sekaligus ibu kandung Lucy. Aku menyuruh dia beserta suaminya untuk segera berangkat ke Jakarta dengan alasan Lucy tersandung kasus dan sekarang sedang ditahan oleh Pak RT. Air mata Mbak Salamah tumpah ketika dia sampai di kediamanku dan mengetahui kalau Lucy telah berzina dengan suamiku. Bahkan sampai diarak keliling komplek oleh warga serta diviralkan. Aku juga menunjukkan video yang berhasil aku rekam supaya mereka semua percaya dan tidak menuduhku mengada-ngada. Mbak minta maaf, Mai. Mbak sudah gagal mendidik Lucy, ucap wanita yang usianya mungkin seumuran dengan ibuku, sambil terus menggenggam jemariku. Aku hanya diam membisu tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Begitu pula dengan ibu yang sudah sejak tadi hanya bisa mengusap air mata. Entahlah, dia menangis karena sedih atau apa, aku tidak tahu. Aku duduk bersandar di atas dipan sambil terus menyusut air mata yang terus saja berlomba-lomba menetes dari ujung netraku. Ya Allah, begitu berat cobaan ini. Akankah aku sanggup menghadapinya? Tok, tok, tok. Gegasku hapus air mataku ketika mendengar seseorang mengetuk pintu kamar. Seperdetik kemudian, Mas Ibnu muncul dengan wajah tanpa rasa bersalah. Pria itu mendekatiku dan duduk di sebelahku sambil berusaha memeluk pinggangku. Tolong, izinkan aku menikah dengan Lucy, Mai, ucap Mas Ibnu pelan, namun bagai peluru yang menghujam tepat di jantung. Coba kamu bilang sekali lagi, Mas, sahutku sembari menatap wajah Mas Ibnu. Tolong izinkan aku menikah dengan Lucy. Plak. Untuk pertama kalinya aku mendaratkan tanganku di pipi Mas Ibnu. Pria berkulit sawo matang itu terkesiap melihat responku. Diusapnya pipi yang memerah karena tamparanku, sambil menatapku dengan sangat murka. Kamu sadar gak sih, Mas, kalau Lucy itu keponakan kamu sendiri? Dia bahkan
tidak membatalkan wudhu kamu. Jadi menurut hukum Islam, Lucy itu salah satu wanita yang tidak bisa kamu nikahi, berangku. Tapi aku sangat mencintai dia, Mai. Cinta itu tidak harus berujung zina, Mas. Kamu juga harus mikir, siapa kamu dan siapa Lucy. Otakku serasa mendidih dibuatnya. Pantas saja, selama 2 bulan ini kamu tidak lagi meminta jatah kepadaku. Ternyata kamu lebih memilih yang haram daripada yang halal, Mas. Imbuhku lagi menatap sinis wajah lelaki yang sudah menikahiku selama 12 tahun itu. Aku mulai bosan sama kamu, Mai. Kamu itu terlalu monoton. Kamu juga sudah terlihat tua. Padahal usia kamu sama Lucy itu hanya terpaut beberapa bulan saja. Kamu itu jauh dari kata sempurna. Tidak seperti Lucy yang terlihat cantik, awet muda, kencang. Kalau kamu, dia menatap mencemooh ke arahku. Wajar saja aku jelek dan terlihat lebih tua dari usiaku, Mas. Karena aku tak pernah sempat melakukan perawatan. Bukan tidak sempat sih, lebih tepatnya tidak punya modal untuk merawat wajah juga tubuh. Sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Apa kamu pernah membelikan aku skincare sama seperti yang kamu berikan ke Lucy? Apa kamu pernah membelikan aku baju mahal? Memberiku waktu untuk pergi ke salon? Enggak kan? Setiap aku meminta uang perawatan, kamu selalu mengatakan kalau kamu menerimaku apa adanya. Aku mengangkat satu ujung bibir, melirik bengis. Wajah laki-laki tidak berperasaan itu. Wajar kalau Lucy lebih cantik dari aku. Dia lebih terlihat awet muda. Lah, wong dia dimodalin gede sama kamu. Dia juga emang mempercantik wajahnya kan, untuk menarik laki-laki. Wanita ya memang harus bermodal wajah cantik dan mengobral tubuh. Coba setahun saja dia kamu suruh mengurus rumah tanpa skincare, tanpa perawatan. Mungkin wajahnya lebih menyeramkan dari wajahku. Karena aslinya kan Lucy itu berkulit gelap, tidak seputih sekarang. Kamu gak usah menghina Lucy, Mailah. Bilang saja kamu iri sama dia. Hardik Mas Ibnu, muntap. Aku iri sama wanita? Menunjuk wajahku sendiri. Mas Ibnu terlihat begitu marah karena aku menyebut Lucy sebagai wanita. Dia mengepalkan tangan, menggertakkan giginya, dan dadanya naik turun tidak beraturan, menahan emosinya. Jujur, aku takut dia hilang akal dan menyakitiku. Namun ternyata dia lebih memilih memukuli tembok yang tidak tahu apa-apa. Kamu tinggal izinkan saja saya menikah dengan Lucy. Gak usah banyak omong, Mailah. Buk, lagi-lagi dia meninju tembok hingga meninggalkan bercak kemerahan di dinding kamar kami. Mas Ibnu meringis kesakitan. Punggung tangan laki-laki itu terus mengeluarkan, dan aku mengabaikannya. Walaupun sebenarnya aku sangat tidak tega. Kita bicarakan saja nanti sama ibu, Mas. Aku berujar
sambil melenggang pergi meninggalkan suamiku yang sedang mengerang kesakitan. Siapa suruh pakai acara mukul tembok segala? Memangnya kamu sudah memiliki kekuatan seperti Bima? Memalukan, bikin aib keluarga. Kamu benar-benar sudah membuat bapak tidak punya muka di depan ibu serta Mailah. Sekilas aku mendengar Mas Hansa sedang memarahi putrinya. Aku pura-pura lewat di depan mereka, ingin melihat ekspresi Lucy saat dimarahi bapaknya. Dan dasarnya, dia perempuan. Dia terus saja memainkan ponsel sambil senyum-senyum sendiri tanpa menghiraukan omelan ayahnya. Tante, Lucy menghampiriku saat tahu aku sedang melintas di hadapannya. Pokoknya Tante Mailah harus izinkan aku menikah dengan Mas Ibnu. Tadi aku sudah mau dinikahkan, tapi kata Pak RT harus ada persetujuan dari Tante Mailah. Tante harus izinin aku ya. Kalau tidak, saya akan bikin perhitungan sama Tante, ancam Lucy. Tetapi aku tidak gentar sedikit pun. Aku akan mempertahankan hakku dan tidak akan melepaskan Mas Ibnu begitu saja. Aku juga sudah menyewa wedding organizer yang terbaik di kota ini. Pernikahanku dengan Mas Ibnu harus menjadi pernikahan yang paling cetar sepanjang abad. Racaunya, aku tak akan membiarkan hal itu terjadi, Lucy. Aku melenggang pergi tanpa mempedulikan ocehan wanita tidak tahu diri itu. Biar saja dia berhalusinasi. Dia belum tahu sedang berhadapan dengan siapa. Biarpun aku terlihat lemah, tapi aku masih memiliki otak untuk berpikir. Tidak seperti dia yang terlihat cantik, berpendidikan, tetapi otaknya sudah bergeser ke dengkul. Aku mengenyakkan di teras belakang sambil menatap rintik hujan yang sedang mengecup dedaunan. Hatiku teramat teriris, sakit tak terperi. Entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan luka ini. Jika aku pergi pun justru akan membuat pelakor itu semakin besar kepala. Mailah, sebuah sentuhan lembut mendarat di bahuku. Aku menoleh dan berusaha mengulas senyum kepada ibu mertuaku. Ibu minta maaf. Semuanya terjadi gara-gara ibu. Ibu yang salah karena dulu menolak tinggal bersama kalian, sehingga akhirnya kamu harus berjauhan dengan Ibnu. Kalau saja kamu tetap tinggal bersama putraku, pasti semuanya tidak akan seperti ini. Ibnu tidak akan selingkuh, apalagi sampai berzina. Ibu berkata sambil menangis terseduh-seduh. Semua bukan karena kesalahan ibu. Mailah yang salah karena tidak bisa menjadi istri yang baik buat Mas Ibnu. Sanggahku. Tolong, kamu jangan pergi ya, Mai. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu lebih baik kehilangan putra ibu daripada harus kehilangan menantu terbaik seperti kamu. Kamu juga harus mempertahankan semua hakmu dan juga Raihan. Kamu jangan biarkan Lucy merebut semuanya dari kamu. Ibu janji akan bantu kamu.
Ibu juga sudah punya rencana untuk membuat Ibnu dan Lucy jerah. Asal kamu setuju dan mau menjalankan rencana ibu. Rencana? Apa yang sedang ibu rencanakan? Bersambung.